Bagi pendukung I Giallorossi, AS Roma masih tetap berharap bahwa kapan tim dari kota Roma ini bisa menjadi juara lagi di Serie A, di Liga Italia setelah terakhir kali mereka Scudetto pada musim 2000-2001 di bawah pelatih Fabio Capello. Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan, dan seperti yang sudah pernah saya janjikan kepada Anda, khususnya bagi tifosi atau pendukung fanatik Il Lupi, Sang Serigala, I Giallorossi, ya, The Yellow and Red, AS Roma. Kali ini saya akan membahas tentang klub dari ibu kota Italia, AS Roma, yang sudah 19 tahun lamanya, sejak 2001 terakhir kali mereka juara di bawah pelatih Fabio Capello, dan dalam kurun sampai saat ini mereka tidak pernah juara lagi atau tidak pernah Scudetto di Serie A Liga Italia. Padahal banyak yang menginginkan untuk bisa melihat kembali bagaimana kejayaan yang pernah terjadi pada 19 tahun lalu di bawah Capello, dan di sana juga ada pemain muda yang bernama Francesco Totti yang ketika itu masih 24 tahun tetapi sudah membawa AS Roma menjadi juara untuk ketiga kalinya. Karena sebelumnya pertama kali AS Roma ini juara pada tahun 42. Kemudian pada tahun 83, ya, musim 82-83 dia juara. Dan yang terakhir pada musim 2000-2001. Nah, semusim sebelumnya klub tetangga mereka atau musuh bebuyutan mereka, Laziale atau Lazio, ini juga di kota Roma bisa menjadi juara di Italia, dan semusim kemudian berganti dengan Roma. Pada saat itu memang Roma dalam masa-masa keemasan, era generasi mereka itu luar biasa, yang tidak tergantikan, bahkan sampai kapanpun saya melihat ini adalah generasi emas mereka yang ada di bawah Capello saat itu, yang memang pantas mereka juara. Karena persaingan di Serie A saat itu sangat luar biasa, karena ada 7 klub yang menamakan diri sebagai The Magnificent Seven. Di sana juga termasuk ada Juventus, ada AC Milan, ada Inter Milan saat itu, Napoli belum ada, Fiorentina, ada Lazio, juga ada Roma yang masih memang berkuasa di Italia saat itu. Jadi 7 klub ini saling sodok menyodok untuk bisa menjadi juara, ya. Walaupun kita tahu bersama bahwa Napoli dengan Maradonanya, ya, pada tahun 87 dan 90 pernah menjadi juara. Tetapi setelah itu sininya mereka dikuasai oleh tim-tim dari utara dengan Milan dan Inter, termasuk dengan Juventus yang ada di sana, dan di tengahnya itu ada Fiorentina, Lazio, juga dengan Roma yang bertarung untuk menantang ada di utara, ya. Jadi Roma ini adalah tim yang saya pikir tim yang luar biasa untuk bisa memutus bagaimana kejayaan Juventus yang coba untuk bisa naik pada saat itu, ya. Karena pada puncaknya di 2001 mereka hanya berselisih 2 poin dengan Roma. Jadi Roma 75 poin di akhir musim, dan 2 poin di belakangnya adalah Juventus. Memang sangat ketat persaingan saat itu. Di belakangnya lagi ada Lazio di peringkat ketiga. Jadi bagaimana Roma ini terus ditekan oleh Juve, bahkan sampai di pekan terakhir, karena waktu itu Serie A ini bukan seperti sekarang, ya, 20 klub. Saat itu ada 18 klub saja di Italia, dan mereka hanya memainkan 34 pertandingan. Kalau sekarang kan dengan 20 klub memainkan 38 match. Nah, dulu itu dengan 34 match saja. Sampai dengan pekan ke-33 masih sangat alot sekali pertarungan antara Roma dan Juventus saat itu. Selisih poinnya memang hanya 2, ya. Sampai pada pekan ke-34 juga terus bertahan, dan walaupun Juventus bisa memenangkan pertandingan terakhir tapi sia-sia dengan Parma, dan karena Roma sudah menyegel gelar juara ketika itu dengan Capello yang menjadi allenatore bagi Roma.
mereka saat itu masih tetap dipegang oleh sang presiden yang begitu melegenda, yaitu Franco Sensi, yang sejak 93 baru berhenti pada setelah dia meninggal pada 2008. Jadi 15 tahun era itu dipegang oleh sang presiden Franco Sensi, dan memang prestasi luar biasa yang diciptakan oleh Roma. Bahkan ketika mereka Scudetto pada tahun 83, ya walaupun Sensi belum ada di situ, di Scudetto kedua bagi Roma, mereka sempat lolos ke final Liga Champions di musim 83-84. Sayang mereka kalah adu penalti melawan Liverpool setelah bermain imbang 1-1. Yaitu kenangan terakhir di mana satu-satunya mereka bisa lolos ke final Liga Champions yang tidak bisa terulang lagi sampai pada saat ini. Nah, kembali kepada pembicaraan AS Roma, kenangan nostalgia indah yang sulit dilupakan oleh seluruh tifosi AS Roma sampai saat ini. 19 tahun sudah berlalu, dan bagaimana pada saat itu Capello memiliki suatu squad atau starting 11 yang bagus, bahkan kedalaman squad mereka tuh merata sampai di pemain cadangan. Jadi bagaimana di belakang mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus. Vincent Candela ada di kiri, kemudian Marcos Cafu yang ada di kanan. Di dua back mereka ada Walter Samuel dan Jonathan Sebinya saat itu, ya. Walaupun Cafu itu kita tahu bersama pernah main juga di Milan, dan Samuel juga pernah ke Inter Milan, tapi pada generasi itu ini suatu kombinasi terkuat yang ada. Jadi cadangannya bahkan ada Aldair, pemain Brasil yang kita tahu bersama, pemain timnas Brasil yang sangat bagus, penampilan sangat dingin, Aldair ya. Dan di tengah Capello memiliki pemain-pemain Eusebio Di Francesco, Cristiano Zanetti yang juga saat itu masuk di tim nasional Italia, Damiano Tommasi, ya, bagaimana pemain yang sangat kuat ya, bergerak ya dengan box to box di situ. Jadi memang ini kekuatan atau materi yang sangat baik bagi Roma saat itu. Asensio juga pemain asal Brasilia ada di sana, tapi dia kalah bersaing dengan rekannya ada Emerson. Jadi 4 gelandang Roma ini, Emerson, Zanetti, Di Francesco, dan Tommasi itu selalu dipasang. Formasi yang dipilih oleh Capello adalah 4-4-2, ya, dengan 2 striker di depan selalu bergantian. Striker utama tetap mungkin ada Gabriel Batistuta. Ya, Anda masih ingat ini pemain melegenda, pemain asal Argentina yang datang dari Fiorentina, kemudian dia jadi bagus juga bersama dengan Roma. Walaupun pada usia saat itu dia sudah, ketika dia membawa Roma ini menjadi juara Scudetto, usia Batistuta masuk pada usia 32 tahun, sudah masuk usia senja ya. Tapi mereka punya rising star ya dengan adanya Totti yang muncul pada saat itu. Tapi di depan ini luar biasa. Opsi yang dilakukan oleh seorang Capello itu banyak untuk lini depan. Bagaimana mereka punya Marco Del Vecchio yang juga bermain di tim Azzurri Italia. Kemudian mereka masih punya Vincenzo Montella, pemain yang sangat kuat, sangat cepat, yang punya visi yang sangat bagus untuk bergerak di dalam kotak penalti, pencetak gol ulung yang ada di sana. Ya, bahkan Montella ini bersama dengan Totti di akhir musim 2000-2001 itu mencetak 13 gol, dua pemain masing-masing 13 gol. Jadi memang sangat kuat kalau bisa melihat kedalaman skuad yang ada pada saat itu. Dengan cadangan Del Vecchio dan Abel Balbo juga masih ada pemain asal Argentina, tim nasional, dan juga ada Montella. Jadi membuat Capello ini bukan saja banyak opsi tapi pusing. Ya, bagaimana Capello ini bisa meramu sebuah kekuatan yang ada di Roma ya, dengan 5 striker sekaligus ya, 5 pemain depan sekaligus. Jadi dia hanya memutar-mutar melihat kondisi melawan siapa untuk bisa menampilkan, kadang dengan Abel Balbo, Montella, kemudian Batistuta juga Del Vecchio dengan Totti. Jadi Totti dengan Abel Balbo, Totti dengan Montella. Jadi begitu banyak. Dan yang paling menarik ya, saat itu bahwa tidak boleh terlupakan peran atau andil yang luar biasa dari seorang gelandang wakil Asia, pemain asal Jepang, Hidetoshi Nakata. Ya, Nakata ini yang tampil juga sangat baik ya, sebagai super sub yang boleh saya katakan di sana. Jadi dia selalu
mendapat tempat juga walaupun masuk di babak kedua, tapi selalu ditampilkan dan dia punya andil besar ya. Walaupun kita tahu bersama gelandang-gelandang yang saya sebut tadi sangat bagus, Di Francesco, Zanetti, Tomasi, Asunciao, ya Emerson, itu adalah gelandang-gelandang kuat. Tetapi bagaimana Nakata ini selalu bisa masuk dan dipercayakan oleh Capello untuk bermain. Ya, di babak kedua bahkan dia ada beberapa kali menjadi starter dan dia tampil luar biasa. Nah itu saya pikir yang tidak dimiliki, kalau kombinasi itu yang ada saat itu dengan sekarang memang tidak dimiliki oleh Paulo Fonseca, pelatih Roma saat ini. Sulit untuk bisa mencari kedalaman skuad seperti pada 19 tahun yang lalu, sehingga ini yang membuat Roma itu berlari sangat stabil ya, sangat konsisten saat itu karena punya kedalaman skuad yang bagus dari belakang, tengah, ke depan, tidak memusingkan bagi Capello. Lain halnya tentunya dengan yang ada saat ini, bagaimana Fonseca itu agak pusing karena tidak meratanya kekuatan yang ada di belakang, tengah, dan depan. Walaupun kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini sebenarnya cukup layak untuk bersaing dengan Milan ya saat ini yang ada di papan atas di klasemen, karena Roma kan masih tertinggal sekitar 8 poin. Kedepannya masih banyak, masih ada 28 laga lagi, jadi kesempatan terbuka. Dan kembali ke tahun 2001, ini adalah tahun emas yang saya pikir layak untuk terus dikenang karena Roma menempatkan diri sebagai tim paling kuat dalam hal mencetak gol. 68 gol yang mereka cetak itu tertinggi dari semua tim ya, 17 tim lainnya juga ada sana, dan juga paling sedikit kebobolan saat itu, 35 gol mereka kebobolan dan mereka menang 22 kali. Nah, pencetak gol terbanyak mereka adalah Batistuta. Batistuta mencetak 20 gol. Tetapi 20 gol ini tidak cukup bagi Batigol ya, atau julukan bagi dia saat itu, untuk bisa menandingi rekan senegaranya yang bermain di tetangga mereka, maksudnya di Lazio, ya tetangga dari Roma. Ya, namanya adalah Hernan Crespo. Ini striker Argentina yang juga bermain bersama-sama dengan Batistuta di depan kalau tim nasional Argentina bermain ya. Dan Crespo saat itu membuat 26 gol dan tampil sebagai pencetak gol terbanyak di Serie A saat itu. Walaupun Lazio ada di peringkat ketiga ya, tapi dengan 26 gol dia lebih bagus dibandingkan dengan Batigol, karena persaingan di sana bukan cuma klub tapi semua pemain juga hebat-hebat. Bahkan di peringkat kedua itu ada Andriy Shevchenko ya dari Milan yang juga terus memberikan persaingan dalam merebut top scorer di Serie A. Jadi selepas 2021 itu, di 2002-2003 Roma tidak mampu lagi untuk bisa bersaing, berbuat banyak ya, walaupun mereka punya kekuatan yang saya katakan tadi ada, karena klub-klub di Italia itu begitu tinggi ya, terutama bagaimana serangan dari utara dengan dua Milan dan Juventus yang begitu mendominasi saat itu, yang sulit untuk ditahan oleh tim dari tengah, apalagi dari selatan. Selatan itu hanya dengan Napoli sendiri, dan Napoli sudah lewat jauh ya pada masa tahun 90-an yang mereka terakhir menjadi juara tahun 90 dan 87. Jadi sekarang kalau berawal dari 2001, sekarang kesempatan mereka dengan 8 poin saya katakan tertinggal, masih ada 28 match ke depan. Mereka ada di urutan ke-6 saat ini, baru 5 kemenangan dan hanya 2 kalah, 3 imbang. Saya pikir ini masih punya modal ya. Memang di Serie A sekarang kan hanya ada 2 tim yang belum kalah, yaitu Milan dan Juventus. Tetapi dengan 8 poin tentunya hanya ingin melihat sekali 2 kali Milan bisa tergelincir, dan Roma tentunya harus stabil. Tapi kemarin kan mereka di kandang sayang tidak memanfaatkan laga kandang melawan Sassuolo dan bermain imbang 0-0 dengan 1 kartu merah dari Pedro. Sebelumnya bagaimana mereka juga dihantam oleh Napoli dengan 4-0. Jadi ini menjadi tantangan besar bagi Paulo Fonseca bersama asistennya Nuno Campos yang berada di Roma. Tetapi kalaupun kali ini gagal, seandainya gagal bagi Roma, mereka masih punya harapan pada musim depan karena masuknya seorang pengusaha baru, yaitu Dan Fredkin ya. Dan Fredkin ini dari grup Fredkin Group yang menguasai 86,6% ya saham yang ada di Roma, menggantikan James Pallotta, presiden sebelumnya, dan diharapkan bahwa Dan Fredkin ini akan membangkitkan lagi gairah baru bagi
Roma, dan tentunya dukungan kuat dari tifosi Roma untuk bisa menatap lebih bagus ke depan, karena harus ada pembelian-pembelian yang lebih baik. Sekarang memang mereka punya hanya ada Edin Dzeko di depan, di tengah cukup bagus. Bryan Cristante, Zaniolo, Pellegrini, Vertot adalah pemain-pemain yang baik, tapi memang harus beli pemain-pemain yang lebih top lagi jika ingin menjadi juara dan bersaing dengan Juventus, dengan Inter, dan juga dengan AC Milan. Jadi ini tugas bagi Friedkin, dengan dia memasukkan kembali bagaimana seorang legenda Totti untuk datang masuk dalam manajemen, ini juga jauh lebih bagus. Apakah Totti akan jadi direktur olahraga, itu kita tidak tahu, tapi dia memang paling pas di situ, walaupun Totti sendiri menginginkan sebagai direktur teknik mungkin, tapi direktur sport jauh lebih bagus karena Totti punya kedekatan, tentunya hubungan dengan pemain-pemain lain, lebih tahu untuk bisa memilih pemain mana yang masuk di Roma untuk memperkuat baik di lini belakang atau di penjaga gawang atau di tengah atau di depan. Nah, itu tugas dari Totti, dan saya yakin dengan Totti ada di manajemen ini akan jauh lebih bagus bagi Roma, paling tidak untuk musim depan 2021-2022 kalau mereka gagal pada musim ini. Tapi dengan ada 28 laga ke depan lagi, saya berharap bahwa Roma masih bisa untuk menekan, asal mereka tetap konsisten, harus konsisten, tidak boleh naik turun dan kalah, draw, kalah, itu akan sangat sulit buat mereka kalau melihat bagaimana Milan yang begitu stabil di depan, kemudian juga dengan Inter Milan yang di posisi kedua, dan juara bertahan Juventus yang terus naik secara perlahan ya. Itu saya pikir cerita saya tentang AS Roma, harapan saya tentang AS Roma ini pada musim ini dan pada musim depan. Sampai kita ketemu kembali dalam cerita klub-klub lainnya di Serie A, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif. Anda bisa mengusulkan kepada saya tim mana yang harus saya usul dengan keinginan Anda, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.